kan tadi kasus di Indonesia kan banyak ya dok ya. Nah, ini yang menjadi penyebabnya ini semakin banyak itu apa sih dok, faktornya dok? Oke, jadi sebenarnya multifaktorial ya, tapi kalau ditanya apa sih faktor resiko yang menyebabkan seseorang itu atau seorang anak itu lebih rentan mengalami speech delay, yang pertama adalah kalau emang ada keturunan di keluarga. Jadi itu berpengaruh juga. Yang kedua, makanya tadi kan Pak Diki sempat bilang nih yang bahkan belum punya anak, belum nikah juga bisa mendengarkan. Kenapa? Karena sebenarnya ada faktor yang dari bayi itu berpengaruh. Jadi kalau prematur itu meningkatkan resiko speech delay. Terus bayi-bayi yang lahirnya istilahnya kecil, berat badan lahir rendah, di bawah 2,5 apalagi, itu juga meningkatkan resiko speech delay. Nah, menariknya gini Pak Diki, karena dengan kemajuan zaman, jadinya bayi-bayi yang prematur itu sekarang makin banyak loh yang berhasil ditangani. Jadi kayak 28 minggu itu survive, kalau zaman dulu kan istilah sulit. Nah, justru dengan banyak yang berhasil ditangani, baru muncul ternyata komorbid atau apa ya, kelainan yang mengikuti si prematuritas ini menyertai, itu jadi muncul peningkatan juga, termasuk salah satunya si speech delay ini. Jadi sebisa mungkin nih mama papa yang belum hamil misalnya, atau yang sedang hamil, diusahakan supaya nutrisinya itu bagus, supaya ketika dilahirkan si bayi ini tidak berat badan lahir rendah, dan juga yang penting jangan sampai prematur gitu. Nah, faktor resiko lain yang sebenarnya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, itu adalah jenis kelamin laki-laki. Memang kadang ada pengaruhnya gitu. Nah, tapi kan itu faktor yang kita nggak bisa ubah, dan banyak juga yang sebenarnya jenis kelamin laki-laki ya oke-oke aja, nggak ada masalah. Nah, faktor lain yang berpengaruh itu adalah kalau masa kecilnya dia sering sakit-sakitan. Mungkin nih kalau mama papanya ada yang udah punya anak, ketika dia dirawat, itu kadang-kadang yang udah bisa sesuatu nih, pas habis dirawat kok jadi agak mundur gitu, atau jadi regresi lagi gitu. Terkadang terjadi seperti itu. Jadi kalau dia sakit lagi, jadinya mau maju kemampuan bicaranya jadinya agak mundur, terlambat. Jadi kalau dia sering-sering sakit, itu juga berpengaruh pada speech delay. Nah, sekarang faktor udara, air, dan lain-lain pasca COVID, anak sering sakit mungkin itu salah satu juga peningkatkan speech delay. Tapi yang nomor satu nih Pak Diki nih, kenapa meningkat? Sebenarnya karena interaksi yang semakin berkurang antara caregiver dengan anaknya. Caregiver itu nggak mesti mama, nggak mesti papa, tapi bisa juga kakek, nenek, bisa juga pengasuh. Nah, yang paling penting itu adalah terjadi interaksi antara caregiver, terutama caregiver utama, dengan si anak. Nah, makanya karena sekarang semua istilahnya orang tua, ya kita semua pasti pegang gadget masing-masing, anak juga kita kasih TV, ya kan? Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan speech delay ini meningkat, kelihatannya seperti itu.